Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk membahas ini atau akan berbicara mengenai ringkasan materi persiapan PAT atau PAS 2 pilihan akhir tahun ya. Bahasa Indonesia kelas 8. Yang akan kita bahas pertama adalah teks persuasif. Teks persuasif apa ya? Ya intinya kalau persuasif teks yang isinya itu berupa ajakan atau bujukan yang menghimbau juga bisa ya. Langsung saja kita ke strukturnya. Struktur teks persuasif yang pertama adalah pengenalan isu, ya berupa pengantar mengenai masalah yang menjadi dasar pembahasan atau pembicaraan. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen, itu pendapat mengenai isu atau permasalahan yang dikemukakan disertai fakta sebagai penguat. Jadi kalau kita berargumen harus ada faktanya biar lebih meyakinkan gitu ya. Kemudian pernyataan ajakan yang merupakan inti berupa ajakan atau berusaha mempengaruhi pendengar atau pembaca. Kemudian ada yang terakhir, struktur yang ketiga adalah yang keempat, maksudnya penegasan ulang berisi simpulan dan rangkuman. Nah, ini kaidah kebahasan teks persuasif ya. Yang pertama, penggunaan kata-kata ajakan atau bujukan. Contoh penting, harus, sepantasnya, jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, waspada, dan yang sering mungkin ayo, mari gitu ya. Kemudian yang kedua, penggunaan opini atau fakta. Ya, di dalam teks persuasif kita berargumen, beropini, berpendapat di sini, tapi harus dengan didasari dengan fakta. Tujuannya tadi untuk meyakinkan orang lain atau pendengar. Yang ketiga, menggunakan kata teknis sesuai topik bahasan. Misalkan ya berbicara masalah teknologi, maka kata teknis yang digunakan adalah internet, laman, gawai, sinyal. Ini kan berhubungan dengan teknologi. Misalkan jembatan, berarti ya kata teknisnya nanti ada beton, semen itu ya, ataupun konstruksi, itu kata teknis. Kemudian menggunakan kata hubung argumentatif. Nah, yang argumentatif namanya argumen, kita berargumen, berpendapat. Contohnya di sini ya ada jika, sebab, karena, dengan demikian, karenanya, oleh karena itu. Nah, itu kan semacam untuk mempengaruhi, membujuk gitu ya. Kemudian menggunakan kata kerja mental, misalkan hubungannya dengan pikiran ini ya, mental ya. Diharapkan, itu mempengaruhi ya. Memprihatinkan, mengagumkan, seolah-olah kita wah terkagum, prihatin, itu kan hubungannya dengan pikiran kita. Menduga, berpendapat, berasumsi, ataupun menyimpulkan. Itu kaidah kebahasannya ya, yang sering digunakan di dalam teks persuasif. Nah, kita selanjutnya melangkah ke teks drama ya. Drama kalian tahu lah ya, macam sandiwara semacam itu ya. Selanjutnya, struktur teks drama. Yang pertama ada prolog ya, bagian pembuka yang biasanya disampaikan dalang atau pencerita, berisi mengenai gambaran pemain, latar, dan sebagainya. Kemudian ada dialog. Di dalam dialog ini ada orientasi, pengenalan, komplikasi. Ini sudah ada masalah, ada masalah kompleks juga di sini ya. Kemudian resolusi, penyelesaiannya. Dan yang terakhir adalah epilog. Itu bagian akhir yang berguna untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita yang disampaikan oleh aktor maupun dalang ya. Dalang itu ya ibaratnya di luar pemain-pemainnya tapi terlebih dalam itu. Kalau pernah lihat opera Van Java kan yang sering jadi dalang itu Parto, itu yang namanya dalang itu ya. Kemudian ciri utama drama itu berupa cerita. Namanya drama tentu isinya cerita ya, menceritakan kehidupan walaupun itu bentuknya fiksi ya. Yang kedua, berbentuk dialog. Di dalam drama itu ada berbentuk dialog walaupun ada
drama monolog, tapi kebanyakan atau ya secara umum banyak yang lebih drama dialog. Yang ketiga, bertujuan untuk dipentaskan. Nah, ini penting. Namanya drama ya harus dipentaskan. Ya, kalau tidak dipentaskan ya baru teksnya saja, bukan dramanya, gitu ya. Selanjutnya, istilah drama tradisional. Mungkin sering ini drama secara umum kan, tapi di dalam kehidupan kita di Indonesia itu ada istilah yang menyerupai drama. Pertama, sandiwara, yaitu pengajaran, artinya ya, pengajaran yang dilakukan dengan perlambang atau tidak langsung. Ini menurut Ki Hajar ini pengertiannya ini. Dan pengarah sandiwara adalah Mangku Negara, tidak salah. Lakon, yang kedua lakon, cerita. Ini pengertian lakon ini ya, cerita yang dimainkan dalam drama atau karangan yang berupa cerita sandiwara atau perbuatan, kejadian maupun peristiwa. Ini istilah hampir sama. Kemudian ada tonil, pertunjuk, artinya pertunjukan tonil. Ini dari bahasa Belanda. Ini tonel ya, ini tulisannya tonel double L. Jadi tonil ya. Nah, kenapa kok masuk kenapa Belanda ke sini? Ya kita kan lama dijajah Belanda. Otomatis ada istilah-istilah yang kita kenal dari mereka. Kemudian sendera tari berupa ya ini juga termasuk kategori drama. Ada seni dramanya ada, tarinya juga ada. Gitu ya. Kemudian ada tableau. Drama yang menampilkan kisah dengan sikap posisi pemain dibantu oleh pencerita. Ini ada pemainnya, ada penceritanya. Pemain biasanya tidak berdialog, jadi hanya menggerakkan badan, yang ngomong itu yang bercerita ya ada penceritanya tersendiri. Itu istilah drama tradisional. Kemudian unsur-unsur drama, ya namanya karya ini termasuk karya sastra kan. Unsur-unsurnya hampir sama. Ada tema, itu pokoknya apa, hal pokok yang dibahas itu tema. Alurnya ada, jalan ceritanya ini ya. Kemudian tokoh dan penokohan, tokohnya siapa, wataknya bagaimana, dalam drama pasti ada. Kemudian ada dialog, percakapannya gitu ya. Kemudian ada latar, tempatnya di mana ya, dijelaskan di situ. Bahasa di dalam drama ya bebas, dan namanya karya fiksi tidak harus formal, cenderung malah lebih non formal, santai. Yang penting pendengar atau pembacanya pun paham, atau yang melihat itu paham. Kemudian amanat, pesan di balik drama itu. Nah, kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, tata surya, ya itu wajib. Apalagi kalau tata surya kalau malam wajib ini ya. Pencahayaan juga di sini. Kostum itu yang digunakan. Misalkan Anda lumut, misalkan ya kostumnya orang-orang Jawa biasanya. Ya. Malin kundang, gunakanlah kostum orang Minang sana. Kita juga untuk sambil memperkenalkan budaya Minang, budaya Batak, budaya Jawa seperti apa. Panggungnya disetting juga, ceritanya apa harus disesuaikan. Ya. Nah, elemen dalam dialog drama itu ada di dalam drama ada dialog gitu ya. Nah, dialog tersebut punya elemen. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelakunya, baik protagonis maupun antagonis. Kemudian elemen yang kedua adalah wawancang, itu dialognya atau percakapan yang harus diucapkan tokoh cerita. Dan yang ketiga ini kramagung, ya petunjuk perilaku atau petunjuk lakuan, orang mengatakan. Itu tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya kramagung ditulis dalam tanda kurung atau dicetak miring. Kalau di dalam teks drama kalian ada yang dikurungi atau yang cetak miring atau yang ditebelin, itu ciri dari kramagung. Misalkan di dalam drama tokohnya sedang marah sambil berjalan. Nah, ada dialognya, misalkan dia marah, dialognya ada, kamu gimana sih, misalkan ya. Di dalam kurung ada sambil berjalan, maksudnya sambil ngomong kamu gimana sih, tapi sambil jalan gitu loh ya. Ini namanya kramagung. Nah, cukup sekian ringkasan materi hari ini. Semoga sukses dalam tesnya. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.